Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ufana Mardika. Dan di video ini kita akan membahas materi bab 7 yaitu tentang mikrotik, DHCP dan juga ARP. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Daftar isi dalam video kali ini ada 4, yaitu yang pertama DHCP konsep, yang kedua DHCP type, yang ketiga DHCP cara kerja, dan juga yang keempat yang terakhir yaitu ARP konsep. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu DHCP konsep. Nah, DHCP ini memiliki kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan secara otomatis. Nah, DHCP ini running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Apa sih broadcast domain itu? Jadi, broadcast domain itu diibaratkan seperti satu capokan LAN yang ketika satu PC berkomunikasi dengan PC yang lain yang menggunakan router. Seperti pada gambar yang di samping ini. Itu disebut broadcast domain ya. Selanjutnya, terdapat 3 jenis tipe pada DHCP. Yang pertama, ada DHCP server yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua, DHCP klien yaitu sebagai penerima layanan DHCP dari server. Dan yang terakhir, yaitu relay yang berarti penghubung layanan DHCP server ke DHCP klien. Selanjutnya kita beralih ke DHCP type. Yang pertama, seperti yang tadi, DHCP server. Ini berfungsi sebagai penyedia layanan pool IP. Yang berarti, jadi ini adalah tipe yang berfungsi untuk memberikan IP address ke DHCP klien. Selanjutnya ada DHCP klien. Nah, ini sebagai penerima layanan dari IP dari DHCP server. Yaitu berfungsi menerima IP yang berasal dari DHCP server tadi ya. Dan juga yang ketiga DHCP relay. Ini sebagai penerus layanan dari server ke klien. Nah, DHCP relay ini yaitu sebagai penerus layanan dari server ke klien menggunakan router yang kedua. Jadi router yang pertama ini akan share IP address tapi yang berfungsi ini meng-share IP address ke klien yaitu adalah router yang kedua, dan itulah yang disebut dengan DHCP relay seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi router kedua yang membagikan server ke kliennya. Selanjutnya kita beralih ke DHCP cara kerja. Cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA yang terbagi menjadi 4 ya. D yaitu discover, yaitu penemuan. Jadi discover ini adalah perangkat yang baru terhubung ke jaringan dan mengirimkan paket DHCP discover untuk mencari server DHCP yang tersedia. Nah, paket ini disiarkan seluruh jaringan perangkat karena perangkat belum mengetahui alamat server DHCP. Yang kedua, O yaitu offer atau penawaran. Penawaran ini ketika DHCP menerima server paket DHCP discover, server akan menawarkan alamat IP yang tersedia untuk menawarkan perangkat tersebut. Yang ketiga, R yaitu request atau permintaan. Request ini adalah perangkat menerima tawaran dari server DHCP dan mengirimkan paket DHCP request untuk meminta alamat IP yang ditawarkan. Paket ini juga berfungsi untuk memberitahu server bahwa perangkat menerima tawaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu acknowledgement, yang itu pengakuannya. Yang pengakuan ini berarti server menerima permintaan dari perangkat dan mengirimkan paket DHCP sebagai tanda pengakuan. Paket ini bisa berisi informasi konfigurasi jaringan yang telah disetujui oleh perangkat. Setelah menerima DHCP ini, perangkat sekarang memiliki alamat IP dan konfigurasi jaringan yang valid dan dapat berkomunikasi dalam jaringan. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini, proses dari DORA ini ya. Sekarang kita beralih ke konsep ARP. ARP ini adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Dan juga ARP ini bekerja secara dinamik atau otomatis. Dan semua internet memancarkan ARP atau enable. Dan dapat juga dikonfigurasikan secara manual ARP ini atau static ARP. Jadi ARP ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memetakan alamat IP atau MAC, yaitu MAC address
kontrol dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan yang sama, ARP ini juga digunakan untuk menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan berdasarkan alamat IP yang diketahui. Fungsi ARP ini adalah menemukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IP yang diketahui, dan juga memungkinkan perangkat untuk mengirim data ke alamat fisik yang benar di dalam jaringan lokal. Dan interaksi dengan switch, ARP juga memungkinkan switch dalam jaringan mengetahui perangkat yang mana terhubung ke port tertentu berdasarkan alamat MAC yang memilikinya. Jadi ARP ini adalah protokol yang penting dalam komunikasi jaringan lokal untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC. Meskipun sangat berguna dalam pengoperasian jaringan, ARP juga rentan terhadap serangan dan memerlukan pemahaman langkah-langkah keamanan untuk mencegah potensi dari ancaman. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata atau salah penyebutan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.